Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dional Salunata Sinaga, NPM 1911-02-1003, beserta dengan rekan saya. Dengan nama Muhammad Kalvin Hamid dengan NPM 195102123. Oke, baik. Kami merupakan mahasiswa ekonomi pembangunan dengan status semester 6 yang pada saat ini mengambil mata kuliah ekonometri kedua. Dan di sini kami akan membuat video sebagai persyaratan tugas akhir kami, yang mana menggunakan data mini skripsi yang telah kami olah beserta memperoleh kesimpulan di dalamnya. Adapun judul yang kami angkat yaitu analisis pengaruh Gini rasio, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Oke, selanjutnya saya minta rekan saya untuk mengarahkan kursornya ke Excel, karena di sini saya akan membacakan data dan sumber data. Mungkin bisa diarahkan kursornya ke Excel, Microsoft Excel, untuk menunjukkan kepada audiens, kurang lebih demikianlah data mentah kami. Kami menggunakan data sekunder yang kami peroleh dari website resmi Bali, BPS Provinsi Bali, yang mana kami mengambil data panel, yaitu data panel merupakan gabungan atau komparasi dari data cross section dan juga data time series. Untuk data cross section sendiri, kami menggunakan nama kabupaten kota yang ada di Bali, yang terdiri dari 9 kabupaten kota, dan juga menggunakan data time series berupa tahun 2017 sampai 2021, yang mana memiliki interval 5 tahun. Adapun metode analisis yang kami gunakan, yang sebagaimana telah saya sebutkan, yaitu menggunakan analisis data panel, kombinasi antara data cross section dan juga data time series. Yang mana secara spesifik kami menggunakan software pengolahan data berupa EView 10. Nantinya dari ketiga data panel tersebut akan dieliminasi. Salah satunya dari model CEM, baik FEM dan juga REM. Yang mana untuk mengeliminasinya kami akan menggunakan beberapa uji dalamnya, yaitu uji Chow, uji Hosman, uji LM, maupun uji klasik. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan terkait dengan model regresi yang kami gunakan, yaitu bentuk modelnya LEN PE, yang mana LEN pertumbuhan ekonomi pada periode T sama dengan beta 0 plus beta 1 LEN GR atau LEN Gini rasio plus beta 2 LEN IPM atau LEN indeks pembangunan manusia plus beta 3 LEN TPAK atau LEN tingkat partisipasi angkatan kerja plus E atau error term pada periode T. Oke, selanjutnya mungkin saya akan meminta teman saya untuk menginput data mentah dari Excel tadi ke dalam eViews. Saya persilakan waktunya kepada Muhammad Kalvin Hamid. Baik, terima kasih atas kesempatannya, rekan saya Dional Salunata Sinaga. Baik, di sini saya akan menginput data dari Excel ke EViews, di mana data ini akan dijadikan untuk analisis data panel kami. Maka dari itu, pertama-tama kita kembali tentunya ke EViews. Terus dapat kita lihat ini data-datanya. Namun kita cukup copy data-data angkanya ini dari pertumbuhan ekonomi sampai tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, maka dari itu kita copy. Nah, setelah itu dapat kita lihat, kita ke blok, habis itu kita copy. Setelah kita copy, lalu kita
kembali ke Evius, yang dimana nanti ini akan jadi metode jadi bahan untuk metode data kami itu. Nah, tapi sebelum kita menginput, setelah kita copy, kita perlu membuat Word file-nya, yang dimana kita pertama-tama milih Word file structure type-nya balance panel. Setelah itu panel specification-nya frekuensinya annual. Setelah itu standarnya tentunya saja dijelaskan oleh saudara Diana Sinaga itu sendiri, bahwasannya kita menggunakan data time series dari tahun 2017 sampai 2021. Untuk end date-nya 2021. Nah, untuk number of cross sections-nya itu 45, yang dimana didasarkan pada dari data ini yang dimana semuanya adalah ada 45. Nah, maka dari itu saya menginput menjadikan kalkulasinya semuanya adalah totalnya 45. Setelah kita menginput Word file-nya, bagaimana sistem kami akan dijadikan untuk data deskripsi itu tersebut, maka kita telah menghasilkan Word file-nya, dan Word file tertera dengan mendasari data-data deskripsi kami. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu karena sudah tertera bentukan Word file-nya, namun belum tentu saja ini belum selesai karena datanya belum diinput, karena tadi sudah kita masukkan creating Word file-nya. Maka dari itu kita selanjutnya akan menginput datanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita memilih quick, lalu kita milih empty group, lalu setelah itu kita pilih kita paste dari kopian yang saya ambil dari data Excel itu sendiri, baru kita paste di sini. Nah, dapat kita lihat data-datanya, angka-angkanya yang saya input, saya copy dari data Excel sendiri, namun belum fix karena keterangannya masih kurang jelas. Maka dari itu saya revisi dengan cara SER01 ini kita ubah menjadi PDRB, yang dimana maksudnya adalah PDRB Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai 2021, sedangkan share 02-nya ialah itu sendiri GR. Maksudnya adalah GR sendiri adalah Gini rasio yang ada di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai 2021. Sedangkan SER03-nya ini sendiri adalah IPM. IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia, yang dimana merupakan dihasilkan dari penginputan datanya itu dari Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, terakhir share 04-nya 2020, maaf, keliru. Share 04 itu sendiri adalah TPAK, yang dimana merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja yang ada di Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Kita ubah menjadi TPAK. Nah, setelah kita sudah kita menginput datanya, berikut ini adalah hasilnya. Data-data deskripsi yang sudah kami input dari Excel, dan lalu kita copy paste ke Evius, yang dimana dia akan jadikan data deskripsi kami untuk menganalisis metode data panel situ. Nah, selanjutnya pengujian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dion Sinaga, dalam artian menjelaskan lebih dahulu materi-materi apa yang akan dipersiapkan untuk setelah menginput data ini, baik uji co dan segala macam. Baik, saudara Dion Sinaga, dipersilakan. Oke, terima kasih rekan saya Muhammad Kelvin Hamid telah menyampaikan proses atau tahapan cara menginput data mentah dari Excel ke Evius
Selanjutnya kita akan beralih pada beberapa uji. Namun sebelumnya kita akan memulai dengan deskripsi statistik. Mungkin untuk langkah atau step dari pengujian deskripsi statistik bisa dipaparkan lagi oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada Muhammad Kelvin Hamid. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Dion. Tadi sudah dijelaskan tentang step selanjutnya yang dimana kita akan menggunakan data ini untuk menginput ke deskripsi statistiknya. Dengan cara apa? Pertama-tama tentu saja kita pilih quick, lalu kita pilih crude statistik, lalu kita pilih deskripsi statistik, lalu pilih common sample. Nah, dapat kita lihat series listnya, di mana kita akan memasukkan variabel-variabel yang ada di mini skripsi kami. Yang pertama ialah PDRB yang merupakan variabel terikat, sedangkan GR itu sendiri merupakan variabel bebas, sedangkan IPM itu sendiri itu adalah variabel bebas juga, dan terakhir untuk variabel bebas itu sendiri adalah TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Nah, untuk pemaparan hasilnya, untuk kesimpulan sendiri itu akan dijelaskan oleh Saudara Dion. Saudara Diana Sonita Sinaga, dipersilakan. Oke, saya ambil alih kembali. Terima kasih Saudara Muhammad Kelvin Hamid atas paparan dari deskripsi statistik ini, teman-teman. Dapat kita lihat bersama-sama di layar untuk variabel dependent atau variabel terikat berupa pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Di sana terdapat min dengan nominal 1,0601333 dengan maksimum sebesar 6,730000 dan juga standar deviasi yaitu sebesar 5,65101704. Yang mana dalam hal ini memiliki kesimpulan bahwasanya data tergolong bervariasi. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini nominal standar deviasinya lebih besar daripada nominal min atau rata-rata. Dan kita beralih ke variabel selanjutnya, variabel independen. Ada GR atau Gini rasio dengan nilai min sebesar 0,322038 dengan nilai maksimum 0,391500 dan juga dengan nilai standar deviasi sebesar 0,028623, yang mana dalam hal ini memiliki kesimpulan bahwasanya data kurang bervariasi. Hal tersebut dikarenakan nominal standar deviasinya lebih kecil daripada rata-rata atau min dari variabel GR. Dan selanjutnya ada variabel IPM yang mana memiliki min sebesar 74,31178 dengan nilai maksimum sebesar 84,03000 dan juga standar deviasi sebesar 5,339388, yang mana memiliki kesimpulan bahwasanya data kurang bervariasi karena standar deviasi lebih kecil daripada min atau rata-rata. Dan yang variabel independen terakhir yaitu TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mana memiliki min sebesar 75,92556 dengan nilai maksimum 85,72000 dan juga standar deviasi sebesar 4,463260, yang mana memiliki kesimpulan bahwasanya data kurang bervariasi karena standar deviasi nominalnya lebih kecil daripada nilai rata-rata atau min variabel TPAK. Oke, mungkin sekian dari saya, dan untuk selanjutnya kita akan beralih kepada proses penentuan data panel,
yang mana memiliki 3 model, yaitu CEM, FEM, dan juga REM. Dalam hal ini akan dilakukan dengan melalui beberapa uji. Uji Chow, uji Hosman, maupun uji LM. Untuk prosesnya akan saya kembalikan kepada rekan saya, Muhammad Kelvin Hamid. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan pertama-tama mengujikan data deskripsi kami dalam menentukan metode data panel baik CEM, FEM, atau REM dengan pertama-tama menguji Chow. Nah, uji Chow ini sendiri sebelum kita mulai uji Chow sendiri adalah persyaratannya adalah dalam menentukan CEM atau FEM-nya itu sendiri apabila kurang dari alfa itu dan HO ditolak, H0-nya, maksud saya, itu maka disimpulkan bahwasanya metode data panel miniskripsi itu FEM, fixed effect model, sedangkan lebih dari alfa dan HO H0-nya diterima, maksudnya, maka disimpulkan itu ialah common effect model. Nah, dalam pengujiannya sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita estimasikan dulu terlebih dahulu PDRB, klik PDRB, GR, LPM, dan IPM maksudnya, dan TPAK. Lalu kita klik kanan, pilih open, lalu pilih as equation. Nah, untuk saja taruhlah untuk C-nya konstantanya taruh di depan PDRB. Nah, lalu sebelum kita mengestimasikannya dalam menentukan uji Chow itu, dalam uji Chow sendiri itu panel option-nya adalah kita pilih fix. Fix, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Estimasi dari regresi tersebut bahwasanya kita belum menentukan uji Chow-nya, namun kita perlu untuk menguji metode data panel tersebut adalah dengan cara dengan uji Chow-nya ini sendiri dengan cara pilih Q, lalu pilih fixed or random effects testing, lalu pilih redundant fixed effects likelihood ratio. Nah, dapat kita lihat ini adalah hasil dari uji Chow sendiri yang dalam menentukan metode data panel itu sendiri, baik CEM maupun FEM. Nah, dalam uji Chow sendiri itu adalah yang kita harus lihat adalah dari cross section chi-square-nya yang khususnya pada probability-nya itu sendiri, yang dimana probability-nya ialah hasilnya adalah 0,0307 yang disimpulkan bahwasanya yang seperti saya bilang tadi bahwasanya apabila dari kurang dari alfa 0,05 dan HO ditolak, itu disimpulkan bahwasanya model data panel tersebut adalah FEM, fixed effect model. Sedangkan kalau lebih dari alfa 0,05 dan HO-nya diterima, itu disimpulkan bahwasanya model data panel miniskripsi tersebut adalah CEM, common effect model. Nah, dari probability hasil tersebut bahwasanya 0,0307 bahwasanya ialah apabila dapat kita lihat dari hasil tersebut 0,07 disimpulkan bahwasanya kurang dari 0,05 yang dimana 0,05 itu alfa sendiri, maka disimpulkan bahwasanya itu hasilnya ialah FEM. Nah, untuk kesimpulan lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh saudara Dion. Saudara Dion, dipersilakan.
Oke, baik, Saudara Muhammad Kelvin Hamid, izin mengkonfirmasi rekan saya. Tadi kita sudah sampai ke tahap bagian mana ya? Eh, Baru sampai uji coba kah? Ya. Benar ya? Oke, terima kasih. Tadi sudah kita lihat bersama-sama uji cowoknya teman-teman. Yang mana dalam hal ini juga cross sectionnya, chi-square-nya itu dia memiliki nilai yang lebih kecil dari ketentuan alfa yaitu sebesar 0,05. Oke teman-teman, mungkin uji cowok telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan beralih kepada uji Hausmann. Untuk uji Hausmann, saya kembalikan lagi kepada rekan saya Muhammad Kelvin Hamid untuk paparannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Iwan. Jadi di sini kita akan kembali memaparkan dalam pengujian metode data panel, khususnya uji Hausmann. Nah, dalam uji Hausmann sendiri saya jelaskan lagi bahwasanya ada dua pilihan dalam model data panelnya dalam pengujiannya, yaitu pertama RAM, kedua itu FEM. Di mana RAM sendiri persyaratannya adalah RAM itu sendiri H0 itu ditolak lebih dari alpha 0,5 itu disebutkan bahwasanya RAM. Sedangkan FEM itu sendiri apabila H0-nya ditolak kurang dari 0,05 itu maka disebutkan itu adalah FEM, fixed effect model. Nah, dalam pengujian data panelnya itu uji Hausmann itu pertama-tama kita perlu kayak seperti uji Chow itu sendiri, pilih as equation, lalu seperti biasa kita taruh C-nya di sini, lalu pilih panel action. Nah, kalau untuk fix effect uji Chow itu pasti cross sectionnya fix, sedangkan kalau untuk Hausmann test itu sendiri dilihat dipilih random. Nah, maka dari itu kita klik OK. Nah, berikut estimasinya coba kita lihat. Namun ini belum bisa menyimpulkan bahwasannya model data panel tersebut ujinya bagaimana. Pertama-tama kita pilih untuk lebih lanjut lagi untuk menentukan fixnya bagaimana uji Hausmann itu dalam menentukan model data panelnya baik FEM maupun RAM itu pertama-tama sama saja ke uji fix random, pilih fix our random effects testing, lalu pilih correlated random effects Hausmann test. Nah, jadi setelah itu kita pilih ini. Kalau untuk fix untuk uji cowoknya pilih likelihood ratio, sedangkan Hausmann itu sendiri pilih correlated random effects Hausmann test. Kita klik. Nah, dapat kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Dion Nalsal Minat Sinaga, yang dimana tadi sebelumnya untuk uji sendiri kesimpulannya dijelaskan oleh saya, sedangkan untuk uji Hausmann sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Dion. Saudara Dion, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Kelvin Hamid atas paparannya. Untuk terkhususnya uji Hausmann, teman-teman. Ya, uji Hausmann. Kita sudah lihat hasilnya. Untuk dalam hal ini kita membaca dengan patokan nilai probabilitas, ya, probabilitas cross section ya teman-teman. Ya, propnya. Nilai propnya kalau kita lihat di sini sebesar 0,0025. Yang mana hal tersebut diketahui lebih kecil daripada 0,05 sebagai ketentuan nilai alfa, yang berarti bahwasanya H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga untuk uji Hausmann model yang terpilih sebenarnya ialah FEM atau Fixed Effect Model. Itu teman-teman kurang lebih.
Jadi selanjutnya mungkin kita bisa beralih lagi ke uji LM atau uji long range multiple. Untuk uji LM saya kembalikan lagi kepada Saudara Muhammad Kelvin Hamid. Ya, mungkin rekan saya lupa untuk mengaktifkan mic. Baik, maaf atas kesalahannya ada kendala teknis yang dimana jadi ada kesalahan teknis, maaf. Mungkin dilanjutkan lagi, saya ulangi lagi. Jadi kita pertama-tama seperti biasa pilih ini untuk mengestimasi dan mencari uji LM. Nah, untuk pilih open as equation, lalu pilih C, taruh C-nya di sini di depan BDRB. Setelah itu pilih panel option. Nah, untuk panel option sendiri, kalau untuk fix itu ditujukan untuk uji cow, random itu ditujukan untuk uji osmos, sedangkan non itu untuk uji LM. Nah, klik OK. Nah, dapat kita lihat hasilnya bahwasanya ini dari estimasi tersebut. Lalu, namun seperti saya bilang tadi, seperti biasa bahwasanya penentuan estimasi bukan jalan akhir dari uji tersebut, namun kita lebih lanjut lagi untuk uji LM-nya, pilih fixed or random effect testing, lalu pilih Lagrange multiplier. Nah, pilih ini, lalu klik. Nah, sehingga terjadi error message not available with the estimation method. Nah, mengapa dari uji alami sendiri dari hasil data deskripsi kami tidak bisa diestimasikan? Karena sebelumnya dari kita lihat bahwasanya uji Chow dan uji Ausman itu hasilnya adalah memiliki kesamaan hasil yang dimana hasilnya adalah sama-sama hasilnya FEM, itu fixed effect model. Nah, maka dari itu untuk kelanjutannya untuk menguji LLM itu tidak dibutuhkan lagi karena sudah sudah tertujukan dan terbukti bahwasanya ada kesamaan hasil dari uji Chow dan uji Hausman. Maka dari itu tidak bisa diestimasikan lagi ke uji LM karena sudah ada kesamaan hasilnya. Itu teman-teman. Nah, untuk maka dari itu dijelaskan lagi oleh Saudara Dion, silakan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Kelvin Hamid untuk paparan langkah-langkah bagaimana sih caranya kita melakukan estimasi model atau estimasi uji LM tadi, maksud saya teman-teman sudah kita perlihatkan tadi bersama-sama oleh rekan saya bahwasanya terjadi kesalahan teman-teman yang dalam hal ini tidak bisa dilanjutkan untuk melakukan uji LM. Dengan demikian teman-teman dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan uji yang di awal tadi, uji Chow maupun uji Osman memiliki kesamaan, yaitu memiliki hasil FEM atau fixed effect model, sehingga model FEM yang akan kami gunakan dalam pengolahan data mini skripsi kami ini teman-teman. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui model analisis model data panel tadi dan kita telah mendapatkan hasilnya, maka selanjutnya
Ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan beralih kepada uji tes statistik. Ya, uji tes statistik untuk Gini rasio. Ya, uji tes statistik untuk Gini rasio. Mungkin saya kembalikan kepada rekan saya. Bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatan Dion. Untuk uji tes sendiri, seperti biasa, kayak biasanya karena tidak ada terlalu beda. Pertama-tama kita pilih juga untuk estimasi regresi linear degangannya adalah pertama kita pilih PDRB, lalu kita pilih GR, PDRB, GR, IPM, dan TPAK, lalu pilih as equation, lalu klik PDRB, GR, dan IPM dan TPAK-nya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat kita lihat hasil dari estimasi tersebut. Namun untuk kesimpulan sendiri akan dijelaskan kembali oleh Saudara Dion Asal Tenaga. Kepada Saudara Dion Asal Tenaga, dipersilakan. Baik, terima kasih rekan saya, Saudara Muhammad Kelvin Hamid. Saya izin mengkonfirmasi lagi yang barusan kita lakukan itu uji tes statistik, benar ya, Saudara Muhammad Kelvin Hamid? Ya, benar. Dan juga bisa juga dari kesimpulan untuk uji F juga, karena sudah ada tertera juga F statistik. Oke, terima kasih, Saudara Muhammad Kelvin Hamid. Ya, teman-teman. Jadi untuk uji T ini sendiri, teman-teman, kita memiliki hipotesis terlebih dahulu, yang mana H0 sama dengan beta 1 lebih besar sama dengan 0,05 atau probabilitas T statistik itu lebih besar sama dengan 0,05 yang mana memiliki status tidak signifikan, dan juga HA hipotesis alternatif yang mana beta 1 itu lebih kecil daripada 0,05 atau probabilitas T statistiknya lebih besar sama dengan 0,05 memiliki status signifikan. Di mana diketahui sebelumnya N-nya itu sebesar 45, teman-teman. Dan juga untuk alfanya 0,05 dan juga memiliki DF. DF-nya itu memiliki rumus N minus K minus 1 yang mana 45 dikurang 3 dikurang 1 yaitu sebesar 41. Dan sehingga untuk nilai T statistiknya itu kita lihat 0,282031 yang bernilai positif, dan juga untuk nilai T tabelnya sebesar 1,683. Ya. Berdasarkan pengujian T statistik tadi, untuk variabel Gini rasio juga terkhususnya yaitu sebesar 0,282031 dan T tabelnya sebesar 1,683 yang berarti memiliki kemungkinan negatif, yang kemudian hasil probabilitas T statistik sebesar 0,7793 yang artinya H0 diterima. Maka secara statistik Gini rasio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan beralih kepada uji T statistik untuk IPM. Jadi memiliki hipotesis yang serupa dengan uji T statistik Gini rasio, variabel Gini rasio, yang mana memiliki nilai DF sebesar 41 dan T statistik minus 0,546823 dan juga T tabel sebesar 1,683
yang mana hasil T statistik variabel IPM sebesar minus 0,546823 dan T tabel sebesar 1,683 yang berarti memiliki sifat negatif. Kemudian hasil probabilitas T statistik sebesar 0,5875 yang artinya H0 diterima. Maka secara statistik IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Dan selanjutnya yaitu uji T statistik untuk TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mana memiliki hipotesis yang serupa dengan variabel independen sebelumnya, yang mana memiliki nilai DF 41, T statistik 0,421998, T tabel 1,683, yang mana hasil T statistik variabel TPAK ini sebesar 0,4219998 dan T tabel sebesar 1683 yang berarti bersifat negatif. Kemudian hasil probabilitas T statistik sebesar 0,6752 yang artinya H0 diterima. Maka secara statistik TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Oke teman-teman, sekian untuk uji T. Mungkin selanjutnya kita akan beralih kepada uji F statistik yang akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Kelby Hamid. Untuk uji F statistiknya sendiri, itu dapat kita lihat bahwasanya hasilnya dari ini sendiri. Jadi untuk F statistiknya dapat kita lihat 0,490974 yang didasarkan dari estimasi regresi linear berganda, di mana hasilnya 0,490974. Nah, yang dimana lebih dari 0,05. Maka dari itu kita simpulkan, untuk simpulannya adalah untuk satu variabel itu bisa dibilang tidak yang bahkan tidak signifikan. Nah, untuk lebih lanjut lagi dijelaskan kembali oleh saudara Radion dipersilakan. Oke, baik saudara Muhammad Kelby Hamid atas paparannya untuk step uji F statistik terkhususnya teman-teman. Sehingga memiliki hipotesis yang mana untuk H0 beta 1, beta 2, beta 3 lebih besar sama dengan 0,05 atau probabilitas F statistik lebih besar sama dengan 0,05 yang statusnya tidak signifikan. Dan untuk HA atau hipotesis alternatif beta 1, beta 2, beta 3 kurang dari 0,05 atau probabilitas F statistik lebih besar sama dengan 0,05 memiliki status signifikan. Yang mana diketahui N sebesar 45, alfa 0,05, dan untuk DFN1 sebesar 4 dan DFN2 sebesar 41. Yang mana untuk FA-nya atau F alternatifnya memiliki rumus K, HN, maksud saya K, ya, K, N, minus K, minus 1. Yang mana dalam hal ini 4, koma, iya, koma, 41, yang mana dalam hal ini sama dengan 2,60. Dan untuk F0 atau ya F0 ya memiliki nominal sebesar 0,490974, yang mana hasil probabilitas F statistik yaitu 0,690487, yang berarti tidak berpengaruh signifikan karena nominal F0 lebih kecil daripada FA sama dengan 0,490974 lebih kecil daripada 2,60, maka H0 diterima. Artinya paling tidak terdapat satu koefisien yang tidak sama dengan 0, yang berarti terdapat satu variabel bebas yang tidak berpengaruh pada variabel terikat.
Oke, sekian mungkin paparan dari kami. Untuk kesimpulan akan saya bacakan sebagai penutup. Poin pertama dari kesimpulan kita, Gini rasio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Poin kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Dan poin yang terakhir, TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya analisis untuk memperoleh hasil pada Gini rasio dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Sedangkan untuk IPM tersendiri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 2017 sampai 2021. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk, untuk tutorial atau, langkah-langkah, step maupun, step by step yang telah dilakukan oleh rekan saya maupun sedikit, perincian dari saya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami sendiri, masih jauh dari kata sempurna, kami juga masih belajar, kami masih membutuhkan adanya arahan dosen untuk kami bisa beranjak lebih baik lagi ke depannya. Dan juga untuk video ini tolong teman-teman sertakan komentar karena kami membutuhkan komentar sebagai acuan atau patokan untuk kami bisa membenahi diri lagi ke depannya bagaimana apa yang menjadi kesalahan kami. Mungkin kalau ada salah-salah kata kami sekali lagi minta maaf. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan saya atau sudah cukup? Mungkin kalau dari saya adalah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami masih pembelajaran untuk kami semua mungkin karena kami masih tahap sedang belajar. Mungkin kami harap video ini adalah bisa jadi pembelajaran untuk kita mengenai ekonometrika 2 khususnya metode data panel sendiri. Mungkin begitu saja dari saya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan saya, Muhammad Calvin Hamid, maupun teman-teman sekalian dan juga dosen yang telah mengampu mata kuliah Ekonometrika 2. Oke, sekali lagi kiranya video pembelajaran singkat ini dapat bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dan juga salah dalam penyampaian kami. Kami akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.